Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar murid-murid ibu guru semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Amin. Nah, kali ini ibu mau bikin video nih, karena ibu lagi kangen sama kalian. Kalian kangen gak sama ibu? Kangen? Nah, kali ini ibu mau bikin video sekaligus buat media pembelajaran kalian biar gak bosan di rumah. Jadi sekalian kalian nonton video ibu bisa sambil untuk belajar. Nah, lalu pertanyaannya, siswa-siswi ibu banyak yang di daerah pelosok kan ya, jadi gak bisa nonton secara online. Jadi pesan ibu, kalau kalian sewaktu-waktu bisa online, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, silakan download video ibu ini ya, nanti bisa kalian tonton secara offline. Mungkin kalian lagi mau tidur, mau lihat video ibu, boleh. Jadi kapanpun bisa ditonton, tapi harus di download dulu ya, jadi tidak harus secara online. Oke, bisa kita mulai pelajarannya ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita mulai, coba ibu mau tanya, tanggal kemerdekaan negara kita? Oke, betul sekali, udah pinter semuanya kan kalian sudah siswa-siswi SMP. Betul sekali, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Lalu pertanyaannya, siapa presiden negara kita yang pertama? Iya, betul sekali, kan udah pada pinter lagi semua. Yaitu adalah Insinyur Soekarno. Itu adalah presiden pertama Republik Indonesia. Lalu pertanyaan ibu, kenapa ya setiap tanggal itu kita selalu memperingati? Apa jawabannya? Iya, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Jadi kita selalu memperingatinya, yaitu setiap tanggal 17 Agustus 1945 untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itulah kita harus selalu memperingati, itu adalah ucapan rasa syukur kita yang kita tunjukkan kepada para pahlawan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum merdeka pasti ada persiapannya dulu dong. Oke. Persiapan ini dimulai dari, masih ingat perang Asia Pasifik ya. Waktu itu Jepang kalah dengan Sekutu. Betul sekali, beberapa daerah jajahan Jepang mulai dikuasai satu persatu oleh Sekutu. Lalu apa yang dilakukan Jepang? Iya, dia mencari dukungan dari negara-negara lain. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Bagaimana cara mencari dukungannya? Dia mencari simpatik dari negara Indonesia, yaitu negara Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada negara kita. Waktu itu Perdana Menterinya yaitu Jenderal Kinoake Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada negara kita. Dia mengizinkan mengibarkan bendera merah putih di sejajar dengan bendera Jepang. Itu salah satu trik dia agar kita kembali lagi mendukung Jepang. Lalu dibentuklah waktu itu panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang dibentuk pertama yaitu adalah BPUPKI. Ya, apa diulang? BPUPKI. Apa itu kepanjangannya? Yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kapan BPUPKI itu dibentuk? Yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi BPUPKI ini anggotanya ada 63 orang dan diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Sudah ada yang tahu? Nanti gambarnya bisa dilihat di samping. Oke, jadi ketuanya adalah Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI melakukan sidang selama 2 kali ya. Sidang pertama dan sidang kedua. Sidang pertamanya dilaksanakan pada tanggal
29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu untuk sidang keduanya yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Lalu di video kali ini kita akan cukup bahas untuk sidang yang pertama dulu ya. Jadi sidang pertama ini apa yang dibahas siswa-siswi ibu semuanya? Oke, jadi yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Jadi kita perlu dasar, kita perlu pedoman apa-apa saja yang menjadi dasar negara kita nanti sebelum kita merdeka kan harus kita persiapkan. Jadi waktu itu di sidang pertama ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya untuk sebagai dasar negara. Siapa saja tokoh itu? Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Insinyur Soekarno, dan yang ketiga ada Supomo. Jadi ketiga tokoh ini menyampaikan gagasan-gagasannya. Salah satu gagasan yang dari Insinyur Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal dengan istilah Pancasila. Jadi gagasan dari Soekarno disebut dengan istilah Pancasila. Nah, sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun berakhir sidang, setelah sidang berlangsung selama kurang lebih 29 Mei sampai 1 Juni 1945, belum menemukan hasil apa yang akan dipakai sebagai dasar negara kita. Jadi belum ada hasilnya. Lalu mereka membentuk sebuah panitia kecil namanya Panitia 9 untuk menghasilkan apa ya, bagaimana yang akan kita lakukan karena belum ada keputusan. Jadi mereka membentuk sebuah Panitia 9 yang waktu itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu mereka menghasilkan sebuah rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Itulah yang menjadi pedoman sementara sebelum tercetusnya atau disepakati yang dasar negara tadi. Oke, jadi Piagam Jakarta itu disepakati tadi dibuat oleh Panitia 9. Pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itulah yang sementara menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia. Oke, cukup sekian yang kita bahas hari ini terkait sidang pertama BPU PKI. Nanti lanjut di video berikutnya kita akan membahas tentang sidang yang kedua. Oke, bisa diterima siswa-siswi ibu semuanya. Jadi di sini ibu mau kasih tugas kepada kalian ya, sambil dengerin, coba nanti kalian sambil baca-baca. Jadi tadi ibu menyebutkan ada 3 tokoh kan? Ya, 3 tokoh yang merumuskan atau gagasannya sebagai dasar negara. Tadi ada siapa aja? Ayo. Ada Muhammad Yamin, Soekarno, sama Supomo. Coba kalian tulis 3 gagasan dari 3 tokoh itu apa aja, ya? Kalau tadi kan Insinyur Soekarno udah tahu, tadi disebut sebagai Pancasila. Tapi isi gagasannya apa? Coba nanti kalian cari ya, sambil baca-baca. Oke? Sekian dulu video pertama ibu, nanti akan ibu lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.